Kepala PCO pertama kali di zaman Pak Jokowi Agustus. Nah itu. Kemudian dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Ya. Transisinya gimana? Kita nggak dari merasakan, dua orang yang secara karakter cukup berbeda. Mungkin karena kita bergumul dengan, bahkan ketika dilantik ulang di zaman Pak Prabowo sekalipun masih bergumul nyiapin kantor ya. Jadi PR-nya kira-kira masih sama gitu. Masih nggak jelas. Masih gitu kan, kita berapa saat tuh masih jadi kuyang kan. Kepalanya aja yang ada gitu, badannya belum ada gitu. Kakinya belum ada. Kalau sekarang ya anggota tubuh sudah ada tapi gigi belum utuh gitu ya. Baru numbuh 3 gitu. Jari tangan ada yang sudah 5, ada yang masih 3, ada yang masih 4. Jari kaki ada belum utuh gitu ya. Kira-kira tapi sudah mulai kelihatan bentuknya. Sudah mulai kelihatan bentuknya. Kalau perbedaan Presiden Jokowi itu, kalau dengan ada Presiden Jokowi itu yang di doorstop itu bisa 4 itu di istana. Presiden Jokowinya sendiri kadang-kadang minta di doorstop gitu. Jadi ada cukup rajin di doorstop. Kalau Pak Prabowo lebih banyak di kegiatan resmi. Kegiatan pidatonya beliau ya. Pidato beliau atau di rapat kabinet. Walaupun beberapa kali beliau juga ada doorstop gitu. Tapi tidak sebanyak doorstopnya Pak Jokowi. Untuk kalau saya kan tidak mengalami 10 tahunnya Pak Jokowi, hanya 2 bulan. Itu pun dalam keadaan baru kepala saja. Tapi kalau di zamannya Pak Prabowo, kita merasakan setiap hari kita harus update-nya itu luar biasa. Karena hampir selalu ada kebijakan baru, program baru yang diluncurkan baik itu dari presiden sendiri maupun dari kabinet-kabinet yang kita harus segera dalami, yang kita harus segera pelajari. Kalau dari kebijakan presiden aja mungkin sekarang sudah 28 yang dalam bentuk policy yang ditandatangani oleh presiden itu sudah 28. Kita belum menghitung yang berapa yang keluar dari kementerian, mungkin sudah ratusan itu. Dan kita kan ya mungkin nggak mungkin juga tahu semuanya, tapi nggak bisa bilang nggak tahu gitu. Nggak bisa tahu dalam, tapi nggak bisa kita bilang nggak tahu gitu. Kita harus